wa arkanus sholati arba'ata asyara, dan bermula rukun-rukun sembahyang yaitu ada 14 perkara. Bija'lit tuma'ninati fi mahaliha ruknan wahidan, dengan menjadikan tuma'ninah pada tempatnya satu rukun. Ya, jadi 14 ditambah satu tuma'ninah ditambah satu, ya 13, biasanya 13 ya, tambah satu tuma'ninah. Nah, tuma'ninah ini dijadikan satu rukun aja pada tiap-tiap tempatnya. Kayak orang ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud kedua, itu semuanya wajib tuma'ninah. Ya, tuma'ninah. Jadi tuma'ninah dijadikan satu aja. Ya. Jadi 14. Ada juga yang 13 di dalam kitab itu, rukun sembahyang 13 katanya. Tuma'ninah tidak dimasukkan, tapi nanti sama aja. Ya, rukun sembahyang ruku, disyaratkan ruku itu harus tuma'ninah, sama juga. Jadi ada yang memasukkan rukun, ada yang masukkan nanti pada mengerjakan rukun menjadi persyaratan rukun itu, ya. Nah, jadi sama aja semuanya, yang 13. Bahkan mungkin nanti ada rukun sembahyang itu yang 18 ya, rukun sembahyang 18 ya. Nah, nanti tuma'ninah dijadikan satu-satu. Ya, rukun sembahyang yang kelima umpamanya adalah ruku. Ya, yang keenam tuma'ninah. Rukun sembahyang yang ketujuh adalah i'tidal, yang kedelapan adalah tuma'ninah. Kalau yang 14 ini tuma'ninah dijadikan satu aja. Nah, dijadikan satu pada tempatnya masing-masing. Nah, jadi sama aja, cuman perinciannya aja yang beda-beda. Jangan pula kita ya meragu-ragukan nanti macam mana katanya nih kitab nih, ada yang 14, ada yang 18, ada yang 13, mana-mana yang benar-benar lah semuanya. Asal kitabnya yang kita kaji itu jelas dia benar lah. Nah, ya. Jadi rukun sembahyang 14 dengan menjadikan tuma'ninah di tempatnya satu rukun. Ya, nah, bukan masing-masing tempat di satu bukan masing-masing di tempatnya itu satu-satu, tidak. Jadi semuanya ya di apa namanya, jadikan tuma'ninah itu satu aja walaupun pada rukun-rukun yang banyak. Nah, jadi tambahannya rukun sembahyang itu tuma'ninah pada waktu ruku gitu, nah pada waktu i'tidal, pada waktu sujud, pada waktu duduk antara dua sujud, pada waktu sujud kedua. Itu dijadikan satu itu. Ahaduha, rukun yang pertama dari yang 14 itu adalah niyatun, niat. Nah, jadi rukun sembahyang yang pertama adalah niat. Nah, niat yang pertama wahia al-qasdu bil qalbi, niat itu menyenghaja dengan hati. Nah, niat itu menyenghaja dengan hati. Ya, di dalam hati niat itu. Nah, bukan dilafazkan dengan lidah. Lafaz dengan lidah itu namanya lafaz niat. Lafaz niat. Kalau niatnya mesti di dalam hati, menyenghaja di dalam hati. Hadza makna niyah lughatan, inilah makna niat pada bahasa. Amma syar'an bahwa qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lih. Kalau menurut syarak, niat itu menyenghaja sesuatu diserentakkan dengan memperbuatnya itu sesuatu. Ya, apa yang kita kerjakan kayak sembahyang. Nah, kita niatkan aku sembahyang itu. Kalau secara bahasa, apa saja yang kita ya kasatkan di dalam hati, niatlah itu namanya. Nah, tapi kalau menurut syara ya adalah menyenghaja sesuatu umpamanya sembahyang. Jadi menyenghaja sembahyang ya. Kalau puasa ya menyenghaja puasa, sahaja aku puasa gitu, nah sahaja aku puasa Ramadan itu Mbak. Ya, sahaja aku
mengeluarkan zakat, sahaja aku mengerjakan ihram, mengerjakan haji, dan aku ihram dengan dia. Nah, itu menurut syarak menyengaja sesuatu diserentakkan dengan memperbuat. Nah, itu arti niat. Ya, jadi kalau kita sembahyang, ya, yang kita kerjakan sembahyang berarti berniat aku sembahyang, ya, aku sembahyang. Kapan tuh berniatnya? Serentak dengan kita ngerjakan sembahyang. Sembahyang tuh mulainya di mana? Waktu kita takbiratul ihram itu, ya, waktu kita takbiratul ihram itu permulaan sembahyang. Nah, disitulah kita berniat sembahyangnya, ya. Nah, sholli fardhu subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala, ya. Sholli fardhu subhi itu namanya lafaz niat namanya. Nah, itu lafaz niat yang kita baca usul itu nanti kita pasang di dalam hati. Pada waktu kapan? Pada waktu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, di dalam hati aku sembahyang fardu subuh. Nah, itu namanya niat, itu namanya. Li khabari innamal a'malu binniyat. Nah, dalilnya, nah, bahwa sembahyang itu harus berniat, dalilnya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, hanya saja sah amal itu dengan niat. Nah, itu tuh. Jadi hanya saja sah amal itu dengan niat, itu dalilnya itu. Sembahyang itu harus pakai niat. Fayajibu bin niyati qasdu fi'lis shalah, wajib, maka wajib di dalam niat itu menyengaja memperbuat sholat. Nah, jadi di dalam niat itu apa yang diniatkan, dalam hati itu apa yang diniatkan. Pertama, yang wajib niat menyengaja memperbuat sembahyang. Nah, jadi apa dia niatnya? Aku sembahyang. Nah, itu namanya qasad fi'liha, itu namanya menyengaja memperbuat sembahyang, aku sembahyang itu. Nah, itu pertama, itu wajib itu, ya. Nah, ya, litatamayyaza an baqiyatil af'al, supaya, ya, niat menyengaja sholat tuh supaya dia membedakan daripada sisa perbuatan-perbuatan yang lain. Ya, artinya yang kita kerjakan tuh memang sembahyang, bukan yang lain. Nah, bukan yang lain, ya. Di waktu kita takbir itu pertama aku sembahyang tuh mesti diniatkan. Kalau bahasa Arabnya tadi lafaznya usalli, itulah aku sembahyang. Nah, yang usalli itulah yang dimasukkan di dalam hati pada waktu kita takbiratul ihram. Wa ta'yinuha min zuhrin aw ghairiha. Nah, kemudian niat itu pula yang wajib. Pertama tadi mengqasad, ya, berniat menyengaja, ya, menyengaja memperbuat sembahyang. Yang kedua menentukan sembahyangnya, ya. Yang kedua, ya, niat itu menentukan sembahyangnya, sembahyang apa. Nah, umpamanya zuhur atau asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, jadi mesti diniatkan juga tuh sembahyang apa. Nah, sembahyang apa? Kalau umpamanya subuh mesti diniatkan sembahyang subuh, aku sembahyang subuh, ya, mesti diniatkan subuhnya itu. Tidak bisa tidak. Kalau sembahyang zuhur mesti diniatkan zuhurnya itu. Udah cukup aku sembahyang, cuma aku sembahyang ikut imam karena Allah Ta'ala, tidak bisa, ya. Nah, aku sembahyang fardu umpamanya, aku sembahyang fardu mengikut imam karena Allah Ta'ala. Tidak disebutkan, tidak diniatkan sembahyang apa yang dikerjakan itu. Tidak ada penentuan sembahyang yang dikerjakan, tidak bisa. Nah, ini mesti ditentukan sembahyangnya itu. Walau kanatis sholatul maf'ulatu naflan,
ghaira mutlaqin karrawatibi was sunanil muakkatati aw dzatis sababi fayajibu biha ta'yinu bil idhafati ila ma yu'ayyinuha ka sunnatiz zuhri al qabliyati awil ba'diyati wa illam yuakhiril qabliyata. Nah, kalau sembahyang yang dikerjakan itu sembahyang sunat, ya, kalau yang dikerjakan itu sembahyang sunat selain daripada sunat mutlak. Sunat mutlak itu tidak ada terkait apa-apa, mau sembahyang aja itu namanya sembahyang sunat mutlak namanya, ya. Nah, jadi kalau sembahyang yang dikerjakan itu sholat sunat tapi bukan sunat mutlak, bukan. Nah, ya, bukan sunat mutlak dia. Nah, karrawatib seperti sembahyang sunat rawatib, ya, seperti sembahyang sunat rawatib. Nah, itu sembahyang sunat yang dikerjakan seperti sembahyang sunat rawatib, ya. Nah, al muradu biha sunanus shalawatil khams al qabliyah wal ba'diyah wal al muakkadah wa ghairul muakkadah. Rawatib itu yang dikehendaki dengan sholat rawatib itu adalah sembahyang sunat yang 5 tuh, baik itu qabliyah atau ba'diyah, yang muakkad dan ghairul muakkad, itu namanya rawatib namanya, ya. Nah, sekarang kita ngerjakan sembahyang sunat tapi lain mutlak, tapi sembahyang sunat rawatib itu bukan sunat mutlak namanya, ada bawa waktu tuh. Nah, ya, jadi kalau kita sembahyang sunat rawatib, yang sembahyang yang mengiringi sembahyang 5 waktu itu, baik itu qabliyah atau ba'diyah, yang muakkad kah, yang tidak muakkad kah. Nah, ya, macam mana tuh? Dan sembahyang yang diwaktukan, ada waktunya. Nah, macam mana pula sembahyang rawatib tadi? Sembahyang yang berwaktu kayak sembahyang duha, kayak sembahyang 2 hari raya, ya. Nah, itu ada waktu namanya. Waktu duha itu kan, sembahyang sunat duha itu kapan? Pagi-pagi, ya. Ya, tatkala terbit matahari, kira-kira matahari itu naik setumbakan. Nah, setumbakan. Naik sepertumbakan tuh kira-kira, ya, setelah terbit matahari itu 16 menit setelah terbit matahari. Ya. Nah, 16 menit setelah terbit matahari. Itu ada waktunya. Ya. Tapi ada juga pendapatnya sembahyang sunat duha ini masuk waktunya tatkala terbit matahari, ada. Ya. Ya, ada juga pendapatnya. Ya. Jadi sembahyang duha ini, ya, waktunya terbit matahari dan terangkat matahari kira-kira sepertumbakan. Sepertumbakan tuh kira-kira 16 menit. 16 menit setelah terbit matahari. Tapi ada pendapat yang mengatakan boleh sudah masuk sholat duha begitu terbit matahari. Ya, begitu juga dengan sembahyang sunatul isyraq. Ya, sunat isyraq gitu juga. Ya, jadi karena ada pendapatnya sembahyang duha itu ya isyraq ya duha. Tapi kalau Imam Ghazali isyraq lain, duha lain. Nah, ada apa-apa, itu biasa aja itu tuh. Ya, mau sembahyang duha langsung kah tanpa isyraq, ada apa-apa. Isyraq ya duha, duha ya isyraq. Mau dipisahkan, isyraq duluan baru sholat duha, ayo juga ada apa-apa. Ya. Waktunya kapan? Nah, waktunya yang apa namanya? Waktunya yang afdalnya, ya, tatkala matahari naik kira-kira sepertumbakan, ya, sudah masuk waktunya itu. Maksudnya masuk waktunya tatkala naik matahari, setelah terbit naik matahari kira-kira sepertumbakan. Itulah tadi kira-kira berapa menit? 16 menit. Tapi ada kaul yang mengatakan sholat duha ini, ya, begitu terbit matahari sudah boleh. Begitu pula sholat isyraq. Lalu katanya sholat isyraq itu, sholat terbit matahari itu termasuk waktu yang dilarang. Oh, tidak apa-apa. Kalau kita sholat sunat isyraq terbit matahari, berarti itu kita ngerjakan sembahyang yang ada waktunya. Tidak apa-apa. Pas terbit matahari itu tidak apa-apa.
Yang haram tuh sembahyang yang tidak ada punya waktu, sembahyang sunat mutlak, tidak ada apa-apa sembahyang itu. Tapi kalau sembahyang yang waktunya memang pada waktu itu, tidak apa-apa dia pas terbit matahari tidak apa-apa. Nah tuh sholat duha tuh sholat yang punya waktu. Nah tuh ya, nah, tuh. Kata Nabi, al munafik la yusalli sholatad duha wala yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun ya. Orang munafik kata Nabi tidak mau sholat duha dan tidak mau membaca qul ya ayyuhal kafirun. Ya, kita keluarkanlah diri kita, jangan sampai termasuk itu ya. Kerjakanlah sholat duha itu, karena Nabi ada bersabda orang munafik kata Nabi tidak mau sholat duha ya. Nah, jadi sholat duha itu termasuk sholat yang ada waktunya. Nah, kemudian ada lagi sholat zatis sabab yang mempunyai sebab. Seperti apa? Seperti sembahyang dua gerhana matahari dan gerhana bulan ya, seperti sembahyang sunat istisqa. Nah, jadi kalau sembahyang yang kita kerjakan tuh sembahyang sunat seperti sholat sunat rawatib, qobliyah atau ba'diyah, ya dah. Sunat-sunat yang ada waktunya, kemudian sholat sunat yang punya sebab. Nah, maka wajib padanya sholat sunat tadi menentukan dengan menyandarkan kepada sholat yang dia menentukan ia akan itu sholat. Kayak apa tadi? Kayak sembahyang sunat zuhur ya, sunat zuhur yang qobliyah sebelumnya mesti diniatkan itu. Umpamanya sembahyang sunat zuhur mesti usalli sunnat az-zuhri qobliyatan, umpamanya mesti gitu tuh. Aku sembahyang sunat zuhur sebelumnya, aku sembahyang sunat zuhur 2 rakaat sebelumnya, mesti itu tuh diniatkan itu. Nah ya, ditentukan juga tuh sholat sunat zuhur yang sebelumnya. Kalau yang sesudahnya, aku sembahyang sunat zuhur ba'diyatan lah, usalli sunat az-zuhri ba'diyatan, aku sembahyang sunat zuhur sesudahnya. Jadi sesudahnya, sebelumnya itu mesti diniatkan ya. Sekalipun orang itu tidak mengakhirkan, dia akan qabliyah. Nah ya, sekalipun dia tidak mengakhirkan akan qabliyah, tetaplah ya diniatkan qabliyatan, ba'diyah. Dia sembahyang qabliyah itu boleh dikerjakan sesudah sembahyang fardu ya. Sembahyang qabliyah itu boleh dikerjakan sesudah sembahyang fardu dan hukumnya masih tunai. Bahkan bisa lebih utama lagi sembahyang qabliyah itu nanti ngerjakan sesudah sembahyang fardu. Kalau kita sampai orang berjemaah sudah mulai sembahyang dah, mau qabliyah jangan lagi, nanti qabliyahnya sesudah sembahyang fardu boleh. Tapi kalau ba'diyah tidak bisa dikerjakan sebelumnya. Itu bukan akal-akalan ya, bukan, ada kitab bilang gitu ya. Kalau sudah kitab tuh ada, udah pakai lah ya. Jadi walaupun nanti sembahyang itu diakhirkan sembahyang qabliyah daripada sembahyang fardu, tetap wajib berniat qabliyatan. Begitu juga dengan ba'diyahnya ya. Aku sembahyang sunat zuhur sebelumnya, aku sembahyang sunat zuhur sesudahnya ya itu. Kalau sholat yang punya waktu tadi kayak sholat duha, usalli sunatat duha, mesti diniatkan duhanya itu. Nah itu sholat yang ada waktu. Nah ya, nah atau sholat yang sholat idul fitri, idul adha, usalli sunnata idil adha atau idil fitri, sunat wajib diniatkan tuh. Nah idul fitrinya atau idul adhanya ya, idul adha apa idul fitri diniatkan itu, karena itu termasuk sembahyang yang punya waktu ya. Pala yakfi sholatul id, dan cukup niatnya aku sembahyang sunat id aja, tidak disebutkan fitrinya atau adhanya.
Nah, mesti diniatkan itu. Kayak sholat tarawih ya, nah, sama juga tuh sholat yang punya waktu. Nah, sholat yang punya sebab seperti sholat gerhana, dibilangkan tuh gerhana apa? Gerhana matahari, gerhana bulan, diniatkan tuh. Amman naflul mutlaqu fala yajibu fihi ta'yinun bal yakfi fihi niyatu fi'lis sholah. Nah, kalau sembahyang sunat mutlak tuh tidak ada terkait apa-apa, tidak ada, karena mau sembahyang aja, tidak ada waktu dia mau sembahyang aja. Nah, itu macam mana niatnya? Kalau sunat mutlak itu tidak wajib menentukan sembahyang yang dikerjakan, sembahyang apa kan tidak ada, sembahyang cuman. Nah, bahkan cukup niat ngerjakan sholat aja, usolli rak'ataini lillahi ta'ala, aku sembahyang, sudah cukup itu tuh. Kalau sembahyang sunat mutlak itu, aku sembahyang, tidak apa-apa niat yang lain, tidak ada lagi tuh. Nah, aku sembahyang, nah tambahilah 2 rakaat, kalau 2 rakaat berpahala juga ya. Sebenarnya niat aku sembahyang saja sudah sah, cukup niat aku sembahyang kalau sholat sunatnya itu sunat mutlak ya. Wa tajibu niyatu fardin fihi fil fardi walau kifayatan aw nazran wa in kana nawi sawiyan. Wajib niat fardu pada sembahyang fardu ya. Jadi kalau kita sembahyang fardu itu wajib niat fardu, namanya niat fardu ya. Samping tadi kan apa tadi, wajib niat menyengaja aku sembahyang, tadi menentukan sembahyang zuhur atau asar, kemudian tambah lagi wajib diniatkan niat fardunya pula. Tidak cukup aku sembahyang zuhur aja, mesti aku sembahyang fardu zuhur ya. Tahu mungkin orang aku sembahyang zuhur fardu karena Allah Ta'ala, boleh juga ya. Aku sembahyang zuhur fardu mengikut imam karena Allah Ta'ala ya. Yang kita biasa umpamanya usalli fardaz zuhri ya, aku sembahyang fardu zuhur ya. Jadi niat fardu, niat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh wajib ya. Kemudian aku sembahyangnya juga tadi wajib ya tuh. Aku sembahyang tuh namanya qasad ya, fardu tuh namanya ta'arud. Nah ya zuhur, asar, isya dan seterusnya itu namanya ta'yin, namanya tuh wajib itu tuh diniatkan. Sekalipun fardu kifayah, nah, wajib diniatkan fardu tuh ya. Nah, usalli fardal kifayati, umpamanya sholat jenazah tuh usalli fardal kifayati. Nah, ala hadzal maiti arba'at takbiratin ma'muman lillahi ta'ala, atau di akhir naruhnya usalli ala hadzal maiti arba'at takbiratin fardal kifayati ya. Fardu itu wajib diniatkan, aku sembahyang fardu kifayah itu wajib ya. Tapi fardunya yang wajib, kalau kifayahnya tidak wajib, sunat aja. Yang wajibnya fardunya itu tuh, walaupun fardu kifayah atau nazar wajib juga diniatkan fardunya. Nah ya, sekalipun orang yang berniat itu anak kecil tetap niat fardu itu wajib. Contohnya macam mana? Ka usalli fardaz zuhri masalana au fardal jum'ati, kalau sholat Jumat ya, aku sembahyang fardu zuhur ya, dan yang seumpamanya, aku sembahyang fardu zuhur, aku sembahyang fardu asar ya, aku sembahyang fardu maghrib, usalli fardaz zuhri. Nah itu cukup tuh 3 macam itu ya. Usalli, aku sembahyang fardu ya fardu, zuhri ya zuhur, aku sembahyang fardu zuhur, aku sembahyang fardu asar, aku sembahyang fardu maghrib, aku sembahyang fardu isya dan seterusnya ya. Aku sembahyang fardu Jumat ya. Wa in adrakal imam fi tasyahudiha, sekalipun ya kalau berjamaah sembahyang Jumat tuh dapat dengan imam tuh pada tasyahud sudah imam tasyahud sudah ya, imam tasyahud sudah, sembahyang Jumat nih ketinggalan, tetap niatnya aku sembahyang fardu Jumat ya dah. Nah yanwi fardal Jum'ah wa in adrakal imam fit tasyahudi wa yutimmuha hina izin zuhran, tapi dia nyempurnakan zuhur tuh ya. Kalau orang
berjamaah hari Jumat, imam sudah tasyahud, berarti tidak lagi dapat rukuk rakaat kedua. Rakaat kedua tidak dapat lagi rukuk dengan imam. Nah, tasyahud sudah baru datang, usalli fardal jum'ati, tetap sembahyangnya niat fardu Jumat. Nah, imam salam nanti nyempurnakan sembahyang zuhur, niatnya tetap sembahyang Jumat ya. Nah, wa fihi al-laghzul masyhur. Nah, pada niat sembahyang fardu Jumat nih ada apa namanya teka-teki yang masyhur katanya, wa huwa nawa wala shalla wa shalla wala nawa, ai nawal jum'ata wala shallaha wa shalla zuhra wala nawaha. Ini ada juga teka-teki ya. Nah, teka-tekinya nih tadi kan orang setelah rukuk rakaat kedua imam baru dia datang, dia niatnya usalli fardal Jum'ah. Nih di sini ada teka-teki katanya. Teka-tekinya apa teka-tekinya? Nah, yaitu teka-tekinya tuh berniat tapi tidak sembahyang tapi tidak berniat. Artinya apa itu? Nawal jum'ata wala shollaha. Dia berniat Jumat tapi sholatnya bukan sholat Jumat. Dia tadi kan usalli fardal Jum'ati. Dengan dapat imam tuh duduk tasyahud, imam tasyahud akhir sudah. Ya, baru dia datang usalli fardal Jum'ati. Ya, nah niatnya Jumat tapi dia tidak sembahyang Jumat, sembahyangnya zuhur tuh 4 rakaat itu ya. Tapi kalau kita rakaat kedua masih dapat rukuk dengan imam, itu tetap Jumat ya, niatnya tetap Jumat dan nambahnya 1 rakaat aja. Jangan balik. Ini sampai ke masjid orang sembahyangan balik ya. Ya itulah payahnya kalau tidak ngaji, payah kan, bertambah besar salahnya. Ya, yang tasyahud akhir tadi pun jangan balik juga. Imam dah tasyahud akhir katanya orang Jumatan, balik dia, tidak sembahyang Jumat. Ayolah berangkatlah Jumat. Ya. Kalau balik tambah lagi lah dosanya, apalagi sampai ke rumah tidak ada sembahyang sama sekali. Ya. Nah, jadi kalau kita dapat rakaat kedua tak rukuk dengan imam masih dapat rakaat kedua, itu nanti masih dapat Jumat kita. Imam salam itu nambahnya 1 rakaat. Tapi kalau setelah rakaat kedua tidak dapat lagi rukuk dengan imam, nah dapat rakaat itu tidak dapat lagi itu Jumatannya. Ya, kita datang imam dah i'tidal atau imam dah sujud, apalagi tadi imam tasyahud, tidak dapat lagi tuh Jumatan tuh, dapatnya macam mana zuhur lagi. Tapi sembahyangnya niatnya apa? Niatnya tetap sembahyang usalli fardal Jum'ati. Nanti imam salam baru kita naik menyempurnakan sembahyang zuhur. Tadi itu teka-teki itu berniat Jumat tapi Jumatnya tidak dikerjakan, sembahyang zuhur tapi niatnya sembahyang Jumat tadi itu. Nah itu tuh tadi nawa wala sholla, berniat tapi tidak sholat, swasalla wala nawa, sholat tapi tidak berniat. Artinya apa? Nawal Jum'ata, berniat Jumat dia tapi tidak sholat Jumat dia, bukan sholat Jumat, zuhur dia kerjakan. Wasalla zuhra, sholat zuhur tapi wala nawaha, niatnya bukan zuhur ya. Nah, jadi mengecili kesalahan lah kita kalau tahu nih. Kalau tidak tahu ya salah, banyak betul salahnya ya. Bisa tidak jadi sembahyang, orang dah sembahyang tidak jadi sembahyang. Tapi karena ada tahu kan tetaplah ya, tetap terus. Waktu sembahyang habis, umpamanya sholat zuhur, sekali tengah sembahyang azan orang asar, berhenti dia sembahyang. Nah tuh, jangan berhenti, terus saja ya. Kalau berhenti tambah lagi berdosa itu tuh ya. Cuman kita melambatkannya tadi sampai keluar waktu itu kita berdosa. Tapi berdosa itu bukan berarti tengah sembahyang kita berhenti, bukan. Tengah sembahyang zuhur azan orang asar berhenti sembahyang karena waktu habis akhirnya. Aduh, bukan begitu. Kita melambatkan sampai keluar waktu itu berdosa. Sholatnya ya terus lah ya.
Wa sunnah fin niyah idhafatun ilallahi ta'ala wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.